selamat pagi. Saya Nikita dari jurusan Teknologi Pangan angkatan 2018 yang sedang mengikuti program MBKM dan telah mengisi kuesioner yang disediakan oleh SPADA dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pertanyaan kuesioner nomor pertama, yaitu seberapa jauh saudara mengetahui tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat MBKM. Untuk kebijakan, saya mengetahui kebijakannya tidak secara keseluruhan, namun sebagian saya mengetahuinya. Kemudian terkait pertanyaan nomor 2, hingga berapa semester dan berapa SKS yang dapat disetarakan dengan bentuk kegiatan MBKM di luar perguruan tinggi? Kalau menurut saya setara dengan 20 SKS, namun tergantung juga dengan program yang diikutinya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, dari mana saudara mendapatkan informasi mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Untuk informasi yang saya dapatkan terkait program ini, yang pertama dari program studi, kemudian dari himpunan, dan juga dari website resmi Kemendikbud. Terkait pertanyaan nomor 4, yaitu apakah media informasi untuk meningkatkan pemahaman MBKM? Pilih 3 berdasarkan peringkatnya. Yang pertama, kanal dari Kemendikbud, yang kedua media massa, dan yang ketiga kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kampus. Terkait pertanyaan nomor 5, apakah program studi saudara mempunyai program terdahulu yang sesuai dengan bentuk MBKM? Dan jawabannya adalah iya. Kemudian pertanyaan nomor 6, apabila saudara diminta memilih dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi, mana yang akan pilih? Yang pertama magang, kemudian kegiatan wirausaha, terus yang ketiga proyek kemanusiaan, keempat pertukaran pelajar, kelima riset, keenam membangun desa, ketujuh studi atau proyek independen, dan kedelapan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Pertanyaan ketujuh selanjutnya, apakah dokumen kurikulum, panduan, dan prosedur operasional untuk mengikuti kegiatan MBKM sudah ada pada program studi saudara? Jawabannya adalah sudah ada. Dilanjutkan ke pertanyaan nomor 8, apakah sudah menyiapkan diri untuk menjadi bagian dalam kegiatan MBKM? Tentu saja sudah. Dan pertanyaan nomor 9, menurut saudara apakah kegiatan pembelajaran di luar program studi akan berimplikasi pada masa studi? Menurut saya tergantung dengan diri kita sendiri. Kalau misalkan bisa tepat waktu, dipastikan bisa tepat waktu. Dan pertanyaan nomor 10, menurut saudara apakah kegiatan pembelajaran di luar kampus akan memberikan kompetensi tambahan seperti keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang kompleks, keterampilan dalam menganalisis, dan etika profesi? Jawabannya adalah iya, karena dalam program MBKM kita belajar semuanya di luar kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Teta. Saya dari jurusan Teknologi Pangan Unpad angkatan 2018. Di sini saya sedang mengikuti kegiatan MBKM, yaitu di dalam program kewirausahaan, dan saya sudah mengisi kuesioner yang disediakan oleh SPADA. Saya akan melanjutkan dari nomor 11 mengenai kuesioner. Yang pertama ada, menurut saudara, belajar di program studi lain akan memperluas perspektif dan memberikan kompetensi tambahan yang dibutuhkan. Dan menurut saya itu iya. Lalu menurut saudara apa saja yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa agar implementasi MBKM berjalan secara optimal? Yang pertama itu adalah mempelajari panduan MBKM dan kurikulum yang memfasilitasi MBKM. Lalu proaktif dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai serta mengikuti seleksi kegiatan dan menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan. Berikutnya, menurut saudara, seberapa manfaat jika Anda mengikuti kegiatan MBKM dalam pengembangan kompetensi atau keterampilan sebagai bekal bekerja setelah lulus? Yang itu menurut saya sangat bermanfaat. Yang ke-14, yaitu menurut saudara, seberapa besar peningkatan soft skill yang diperoleh setelah Anda mengikuti kegiatan MBKM dalam pengembangan kompetensi atau keterampilan sebagai bekal bekerja setelah lulus? Yaitu adanya peningkatan dengan baik setelah kami mengikuti program MBKM ini. Lalu yang berikutnya, menurut saudara, seberapa penting kegiatan MBKM untuk persiapan menghadapi masa pasca kampus? Yaitu sangat penting. Lalu menurut saudara, apa yang menjadi kekhawatiran ketika melakukan kegiatan pembelajaran di luar kampus? Yaitu mahasiswa mengeluarkan biaya, lalu kurangnya informasi, kurangnya disetujui orang tua, serta kurangnya ada dukungan dari kampus.
Menurut saudara, kegiatan MBKM untuk perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan lulusan di masa mendatang sangat sesuai. Bagaimana ketertarikan saudara terhadap program MBKM yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi? Sangat tertarik. Setelah mengetahui secara detail tentang program MBKM, apakah Anda akan merekomendasikan program ini ke kolega saudara? Sangat tertarik untuk kami rekomendasikan ke dalam kolega. Apabila ada kritik dan saran, mohon menyampaikan kritik dan saran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait upaya untuk melancarkan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini ada beberapa kritik dan saran. Yang pertama itu diharapkan dalam penyebaran informasi terkait MBKM dapat lebih maksimal dan merata, terutama mengenai kebijakan MBKM dan kuota penerimaan lebih diperbanyak. Lalu, kebijakan dan SOP yang jelas antara kampus dengan mitra. Lalu, keringanan tugas ataupun dalam hal yang berkaitan dengan kampus saat melaksanakan MBKM. Adanya kegiatan diperluas untuk mahasiswa tingkat 2 atau yang baru menempuh semester 3, serta adanya birokrasi informasi lebih dipermudah dan kejelasan terkait kurikulum dan job desk bagi setiap mahasiswa serta transparansi keuangan yang jelas, sehingga para mahasiswa bebas mengambil mata kuliah di prodi lain di dalam kampusnya selama 1 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jaka Rukmana. Di dalam proses MBKM di tahun ini saya ikut sebagai dosen pembimbing di kampus mengajar angkatan 2. Kemudian kemarin pada saat Kemdikbud melakukan survei terkait pemahaman MBKM di tataran dosen, mahasiswa, dan tendik, saya mengisi survei tersebut karena saya sudah melakukan kegiatan MBKM tersebut. Terkait pertanyaan yang pertama, seberapa jauh saudara mengetahui tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ya, saya mengetahui secara penuh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian maupun yang dikeluarkan oleh Unpas, bahkan di tataran fakultas, bahwa kebijakannya sudah tertuang dengan jelas di kami. Kemudian pada SNDikti hingga berapa semester mahasiswa diizinkan untuk melakukan kegiatan bentuk MBKM.
sepemahaman saya menjawab 3 semester yang diizinkan untuk berkegiatan di luar kampus. Kemudian pada SNDikti berapa SKS yang diperbolehkan untuk melakukan proses MBKM. Sepemahaman saya 20 SKS per semester bisa dilakukan di luar kampus untuk bentuk kegiatan MBKM. Kemudian dari mana saudara mengetahui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Saya mengetahui kebijakan kampus mengajar atau kebijakan MBKM itu dari kanal atau Instagram dari Kemdikbud itu sendiri. Kemudian dari informasi-informasi yang saya dapatkan secara online ataupun dari sosialisasi yang dilakukan oleh Unpas. Menurut saudara, apa informasi untuk meningkatkan pemahaman kegiatan MBKM? Jadi informasi yang menurut saya perlu ditingkatkan terkait MBKM adalah kegiatan sosialisasi ya. Karena beberapa dosen ataupun beberapa mahasiswa dan tendik masih kekurangan informasi, sehingga aspek sosialisasi itu perlu terus digalakan baik itu di tataran universitas, fakultas maupun jurusan. Apakah program studi memiliki program terdahulu sebelum ada MBKM? Sepengetahuan saya, program studi teknologi pangan memiliki program penelitian atau riset yang dilakukan di lembaga di luar kampus seperti LIPI. Jadi sudah berjalan untuk riset magang, itu sudah berjalan sesuai dengan program MBKM sebelum diluncurkan oleh Kemdikbud. Kemudian jika saudara menjawab ya, apa yang dimiliki tadi saya sudah cerita, ada program magang, ada program penelitian, dan ada program pengabdian kepada masyarakat atau membangun desa. Kemudian pada program studi saudara, berapa jumlah SKS yang diarahkan dalam bentuk MBKM? Kami mengikuti aturan Kemdikbud ya, jadi kami berkisar di 10-20 SKS yang dapat dikonversi. Kemudian, apakah perguruan tinggi saudara memiliki dokumen kebijakan? Universitas Pasundan memiliki dokumen kebijakan terkait arah dari MBKM sendiri. Kemudian, bagaimana keterlibatan saudara dalam kegiatan untuk menyiapkan implementasi MBKM? Saya terlibat secara langsung sebagai PIC di tataran program studi untuk kegiatan kampus mengajar. Apakah saudara sudah pernah menjadi dosen pembimbing di kegiatan MBKM? Sudah pernah, saya menjadi dosen pembimbing di kegiatan kampus mengajar angkatan 2. Kemudian apakah saudara membantu program studi menyusun CPL? Saya membantu karena saya kebetulan tergabung di dalam tim kurikulum bersama dosen-dosen yang lainnya, sehingga di dalam penyusunan CPL saya ikut terlibat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nabila Martia. Saya adalah salah satu dosen di program studi teknologi pangan, dan saya juga menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu menjadi dosen pembimbing di program Wiradesa 2021. Di sini saya akan menjelaskan survei yang saya lakukan dari Kemendikbud di Spada mengenai implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, untuk pertanyaannya, apakah saudara sudah pernah mempelajari buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ya, jadi pastinya sebelum menjalankan program ini, saya mempelajari dulu mengenai buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian, apakah saudara sudah pernah mengikuti sosialisasi dosen penggerak, baik langsung maupun mengikuti melalui YouTube Ditjen Dikti? Jawaban saya sudah pernah. Ya, jadi saya sudah pernah mengikuti sosialisasi mengenai dosen penggerak melalui YouTube Ditjen Dikti. Kemudian, apakah saudara bersedia menjadi dosen pembimbing dalam kegiatan MBKM? Ya, tentu saja, karena di sini saya juga sudah menjalankan peran tersebut di program MBKM Wiradesa. Kemudian, apakah saudara akan berperan aktif menyarankan atau mendorong mahasiswa untuk mengambil kegiatan MBKM? Jawaban saya iya, karena kebetulan saya di sini juga berperan sebagai koordinator kemahasiswaan, sehingga peran saya adalah menyarankan serta mendorong mahasiswa untuk bisa terlibat dalam kegiatan MBKM.
Kemudian, menurut saudara apa saja yang perlu dipersiapkan oleh dosen agar implementasi MBKM berjalan optimal? Menurut saya, yang pertama adalah meyakinkan keselarasan dari CPL dengan kegiatan dan penilaiannya. Kemudian, menyiapkan mata kuliah yang akan diambil oleh program studi atau perguruan tinggi lain. Kemudian, menyiapkan proses pembimbingan. Kemudian, bagaimana mekanisme memberikan pengakuan atau penyetaraan dan bobot yang ada dalam kurikulum program studi? Menurut saya, alangkah lebih baiknya itu bentuknya bebas atau free form. Kemudian, menurut saudara, sejauh mana program MBKM berdampak terhadap proses pembelajaran mahasiswa? Menurut saya ada peningkatan dengan sangat baik. Jadi dimulai dari soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa jauh sekali mengalami peningkatan dari segi presentasi, menjelaskan mengenai program yang dijalankan, kemudian dari segi attitude, public speaking itu sangat mengalami peningkatan. Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut saudara apakah implementasi program MBKM memberikan peningkatan terhadap hard skill dan soft skill bagi mahasiswa? Menurut saya, ya, ada peningkatan dengan sangat baik. Kemudian, menurut saudara, apakah implementasi program MBKM berperan terhadap peningkatan kapasitas dosen? Menurut saya, ada peningkatan dengan sangat baik. Jadi, saya sendiri sebagai dosen pembimbing di program MBKM Murah Desa merasa banyak sekali ilmu wawasan saya yang bisa diterapkan dalam kegiatan tersebut sehingga jelas mengalami peningkatan. Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut saudara seberapa manfaat implementasi MBKM untuk tujuan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan? Menurut saya sangat bermanfaat. Program-program ini salah satunya tadi meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa. Kemudian menurut saudara, berikan penilaian untuk merekomendasikan program MBKM agar diikuti mahasiswa di kampus saudara. Menurut saya sangat merekomendasikan program MBKM ini untuk dilakukan oleh seluruh mahasiswa yang ada di program studi kami. Kemudian sesuai kebijakan, program studi bebas untuk melakukan penyesuaian kurikulum dan memberikan mahasiswa hak belajar 3 semester. Di luar prodi, apa yang menjadi hambatan utama program studi saudara dalam memberikan hak tersebut? Menurut saya yang pertama adalah penyesuaian sistem informasi akademik, bahwa informasi mengenai kegiatan MBKM ini perlu dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari universitas, fakultas, dan juga program studi, sehingga informasi yang bertahap tersebut bisa diterima oleh seluruh mahasiswa. Kemudian dari segi pendanaan itu juga harus ada kejelasan ya, bahwa bagaimana sistem pendanaan yang dilaksanakan dari setiap program MBKM sehingga mahasiswa dapat menerima informasi tersebut. Dan terakhir, apabila ada kritik dan saran, mohon menyampaikan kritik dan saran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait upaya untuk melancarkan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Menurut saya, setelah program ini dilaksanakan di semester ganjil ini, perlu dilakukan evaluasi oleh Kemendikbud terhadap seluruh perguruan tinggi, sehingga bisa diketahui masukan-masukan atau saran-saran dari setiap mahasiswa dan juga dosen yang melakukan kegiatan MBKM dan menjadi perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
program MBKM magang ini terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama prosesnya. Nah, ada tiga penempatan posisi, yaitu diberikan protein inisiatif, PT Idea Agri Bahari, dan berikan Bahari. Nah, untuk diberikan protein inisiatif ini, rekan saya yang lain melakukan berbagai macam kegiatan untuk memenuhi pengisian protein meter yang merupakan alat ukur untuk mengukur kebutuhan protein. Untuk kampus mengajar sendiri, diterjunkan selama 6 bulan pengajaran, dan di sini kami membantu dalam proses pembelajaran bagi siswa atau siswi. Untuk di kami menjunjung tinggi dari program literasi dan numerasi, pemanfaatan teknologi, penerapan profil belajar Pancasila, dan membantu dalam proses administrasi, begitu Ibu. Untuk program pertukaran ini dilaksanakan secara daring, sehingga mungkin tidak berbeda jauh gitu ya untuk seperti perkuliahan pada umumnya gitu yang dilaksanakan di Unpad. Namun ada satu mata kuliah mungkin ya yang difokuskan dari Kementerian Pendidikan, itu difokuskan untuk belajar tentang budaya, mengenal budaya dan kontribusi sosial untuk kebudayaan, mempelajari tentang kebudayaan yang ada di Riau, dan juga memperkenalkan mungkin ya budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Yang saya dapatkan dan teman-teman saya dapatkan yaitu pengalaman terjun langsung ke industri. Dan untuk masukannya sendiri yaitu mungkin untuk kedepannya adanya pemilihan perusahaan yang memiliki laboratorium penelitian agar memudahkan mahasiswa untuk melakukan analisis. Program Pejuang Muda ini memiliki 2 tugas utama yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial, yaitu berupa bantuan PKH dan BPNT. Kemudian yang kedua yaitu kami juga diharuskan untuk membuat proyek sosial. Dalam program ini tuh KMPT SBM ITB ini tuh dapat didaftarkan secara mandiri ataupun secara berkelompok. Nah, di dalam kegiatan ini mahasiswa itu dapat membuat usaha atau melanjutkan usahanya agar lebih maju, tetapi harus dalam basis teknologi. Desa merupakan salah satu program di mana kami bertujuan untuk membangun UMKM yang ada di sana dan mengembangkannya agar lebih maju daripada sebelumnya. Dengan tujuan ranah akhirnya adalah meningkatkan perekonomian desa.